Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Kita sehat dan jangan lupa karena kondisi yang sekarang kita harus pandai menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Tadi yang datangnya paling awal siapa? Nah, berarti kelasnya berdoanya akan dipimpin oleh Putra. Ayo Putra silahkan. Baca doa dimulai. Baca doa di dalam hati dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, untuk mengecek semangat kalian, sekarang Ibu akan melakukan ice breaking. Masih ingat gimana? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kita absen dulu ya. Bunga Kak Apriliani, Juwita, Muhammad Ruslan, Muhammad Raja Mukti, Putra Adityo Al-Adha, Vera Agustiani. Hadir. Ya, alhamdulillah ya semuanya hadir. Sekarang kita akan belajar mengenai interaksi manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajarannya agar kalian mengetahui apa sih interaksi manusia itu, apa sih interaksi manusia antara lingkungan itu. Nah, sekarang Ibu akan menyajikan video pembelajaran. Kalian nanti simak ya bareng-bareng. Kelihatan nggak? Kelihatan. Boleh kalau nggak kelihatan maju ya ke depan. Minuman. Nah, anak-anak sudah lihat kan, sudah mengamati video yang telah Ibu sajikan kepada kalian. Menurut kalian di dalam video itu bagaimana sih kondisi lingkungannya? Apa? Eja? Apa? Oh, tidak baik. Iya, betul sekali. Lingkungan yang Ibu tampilkan dalam video tadi, lingkungannya sangat tidak baik karena keserakahan manusia yang terus menebang pohon dan membuang sampah sembarangan di sungai sehingga menyebabkan banjir dan longsor. Nah, selain itu, Ibu akan memberi beberapa pertanyaan kepada kalian mengenai interaksi sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kenapa sih manusia itu tidak bisa hidup sendiri? Coba, kenapa Juwita? Kenapa manusia tidak bisa hidup sendiri? Iya, karena membutuhkan orang lain, betul sekali. Karena manusia dari mereka dari mereka dilahirkan oleh ibunya hingga mereka meninggal lagi, mereka akan membutuhkan manusia lain. Seperti kalian kalau nggak ada teman sepi nggak? Sepi kan, nggak ada teman. Nah, makanya kita membutuhkan orang lain untuk bermain, seperti bermain karet ya, Vera. Nah, lalu menurut kalian bagaimana sih berinteraksi sosial dengan baik itu?
Nah, berinteraksi sosial dengan baik itu salah satunya ada dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita tidak boleh ya anak-anak memilih teman. Misalnya Putra ingin berteman dengan Aceh saja, tidak mengajak Reja. Atau Bunga ingin berteman dengan Juwita saja, karena Juwita mah banyak uangnya, aku mah gak mau sama Pera. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Terus mengapa sih manusia itu membutuhkan lingkungan? Iya betul, karena agar bisa makan, melakukan kelangsungan hidupnya. Apabila manusia tidak berinteraksi dengan lingkungan, seperti petani yang tidak berinteraksi dengan alamnya, sawah, maka kita di rumah gak akan ada beras, karena beras berasal dari Sawah. iya, ikan berasal dari Laut. nah, betul sekali anak-anak. Menurut kalian bagaimana sih kondisi lingkungan di zaman sekarang ini? Coba ya ibu tanya satu persatu. Dimulai dari Bunga. Menurut Bunga bagaimana sih kondisi alam yang Bunga lihat di zaman sekarang ini? Iya buruk. Karena banyak sekali ya seperti gunung yang dijadikan perumahan atau manusia yang membuang puntung rokok sembarangan di gunung sehingga terjadi kebakaran. Nah, menurut Jui, di sekitar Jui yang Jui lihat bagaimana sih kondisi alam di zaman sekarang? Ya, bagaimana itu tidak baiknya? Jadi kenapa? Iya, karena anak-anak biasanya kalau jajan ke warung, kalian suka membuang sampah pada tempatnya? Tidak. Nah, berarti mulai sekarang untuk menjaga lingkungan kita harus mencintai lingkungan kita dulu. Dimulai dari hal yang terkecil, yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Apa sih interaksi sosial itu? Berhubungan timbal balik. Dan bisa terjadi di mana saja. Iya, maksudnya hubungan timbal balik itu ketika ibu bertanya kepada kalian tadi kayak ngabsen, Putra hadir. Nah, itu adalah hubungan timbal balik, jadi saling merespon di mana saja. Dan interaksi sosial tidak akan ada apabila tidak ada kontak langsung. Kontak sosial. Maksudnya apa sih Bu kontak sosial itu? Kontak sosial adalah hubungan kita dengan orang lain. Nah, kalau ada kontak sosial maka akan ada komunikasi. Misalnya, kalau kita nggak kenal sama orang, kalau kita naik angkutan umum, pernah gak kita tiba-tiba nanya ke orang yang kita nggak kenal? Nah, tidak ada interaksi sosial kan di situ karena tidak adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial secara langsung. Nah, seperti ibu yang mengajar kepada kalian tatap muka. Nah, itu langsung. Dan kontak sosial secara tidak langsung, misalnya menggunakan media elektronik seperti belajarnya via Meet, via Zoom, ataupun via WhatsApp. Dan interaksi sosial ini bisa dilakukan di mana saja, seperti sekolah, di pasar, di kafe, di tempat beribadah, dan dimanapun apabila kalian bertemu ya. Nah, interaksi sosial itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, individu dan individu. Nah, maksudnya individu dan individu itu seperti Jui yang mengobrol dengan Pera. Nah, itu individu dan individu. Lalu yang kedua ada individu dan kelompok, seperti ibu yang sedang mengajar kepada kalian. Ibu adalah individu perorangan, sedangkan kalian adalah kelompok. Lalu yang ketiga ada kelompok dan kelompok. Nah, kelompok dan kelompok ini seperti permainan sepak bola ya, kan itu kelompok dan kelompok yang saling berinteraksi di lapangan. Atau biasa juga ketika kalian berkumpul keluarga, misalnya ada kelompok itu keluarga dari Wawa, keluarga dari Bibi, paman ataupun siapapun.
Nah, selain manusia berinteraksi dengan lingkungan, dengan manusia lagi yang disebut dengan interaksi sosial, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan yang dinamakan dengan manusia membutuhkan lingkungannya untuk kelangsungan hidup. Nah, manusia, kenapa sih manusia itu membutuhkan lingkungannya? Karena ini untuk kelangsungan hidupnya. Nah, seperti gambar berikut ini ya, ada seorang nelayan yang sedang mencari ikan. Kenapa sih mereka berinteraksi dengan laut? Karena biasanya yang menjadi nelayan itu orang-orang yang dekatnya dengan rumahnya dengan laut. Tidak mungkin kan seorang yang hidup di dataran tinggi menjadi seorang nelayan. Biasanya orang-orang yang hidup di dataran tinggi biasanya mereka akan menanam tanaman seperti apa yang ada di dataran tinggi. Kopi, teh, karet. Nah, lalu manusia itu memiliki kemampuan untuk mengolah alam dan mempengaruhi alamnya. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan alam dengan baik, tidak boleh serakah. Terjadinya banjir, longsor, atau apapun itu karena ulah manusia sendiri yang serakah terhadap alamnya, jadi tidak mengolah alam dengan baik. Mereka itu mengolah alam dengan berlebihan, seperti hewan-hewan yang sekarang mulai punah ya, seperti harimau, badak berjiwa satu. Nah, itu karena ulah manusia sendiri. Anak-anak, sekarang ibu akan membagikan kalian kepada 3 kelompok ya masing-masingnya. Kelompok pertama yaitu Putra, Bunga, dan Vera. Ayo duduk dengan kelompoknya ya. Kelompok kedua Juwita, Eja, dan Ruslan. Coba ya, dalam buku tema halaman 22, di situ ada teks bacaan dan beberapa pertanyaan. Nanti kalian jawab ya. Ditulis di buku tulis masing-masing. Kerjakan tugasnya semua. Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk wawancara dengan teman kelompoknya masing-masing. Nanti hasil wawancaranya dibuatkan laporan dan dipresentasikan ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya harus menyangkut 5W 1H. Ayo sekarang dimulai saja ya wawancaranya. Apa saja interaksi sosial dan interaksi lingkungan? Mengapa kamu ada di dalam pendidikan sosial? Aku nggak tahu. Dia ditulisnya sama Wi aja semuanya. Jadi kayak diskusi kelompok. Apa saja itu yang pernah Wi lihat, yang pernah Eja lihat, Aceh lihat. Oh, saklewang. Satu di kelompok sama Bunga ditulis sama Dan Bunga. jawabnya Kabeh ku Bunga. Oh, jadi rangkumanan apa yang pernah Bunga lihat, yang pernah lihat di satu ini gabungin. Karama pernah lihat ini, Eja mah pernah lihat ini, Bunga mah pernah lihat ini. interaksi sosial yang pernah sama Kita lihat interaksi yang pernah lihat atau Wi yang dia lakukan. Nah, ini teh interaksi, ngobrol teh interaksi. komunikasi lingkungan. Nah, ini lingkungan mah seperti petani. Oh, yang petani nelayan juga Petani ya, kebun tanam. Oh, itu bisa petani yang sedang bekerja. Membatasi. So, aku Eja nanya Lala ke Bunga. Bunga, Eja, Bunga, sampai Lala. Oh iya. Kalian ngomong ya? Dibisikin lah. Nomor 2. Nomor 1 dulu. Apa saja interaksi sosial dan interaksi lingkungan yang pernah kamu alami dan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Bunga ngobrol jeung mama eta interaksi sosial tuh dalam kehidupan sehari-hari. Mama Eja
kawan ngobrol tentang baru bisa Enggak aja, iya aja. Aceh ngobrol di Teh Putri, Aceh ngobrol di Uri, apa interaksi sosial. Action. Setelah kalian melakukan wawancara dengan teman-teman kelompok tadi, sekarang ibu ingin kalian mempresentasikan hasil wawancara dengan teman kalian tadi. Jadi perwakilan per kelompok ya, satu orang untuk membacakan hasil laporannya. Yang pertama kelompok 1 yang akan mempresentasikannya siapa? Oh, Putra. Ayo Putra. Ya, langsung yang tadi. Saya mengobrol dengan keluarga dan saya pernah melihat yang rumahnya dekat laut menjadi seorang nelayan yang sedang berinteraksi dengan alamnya, yaitu laut. Ada yang sedang menjaring ikan dan menjual hasil tangkapan ikannya ke pasar. Di sekolah, pasar, kafe, rumah, tempat ibadah, di kebun, di gunung, dengan keluarga dan warga sekitar. Belajar, bermain, bertemu, berkunjung, berkumpul dengan keluarga. Ya, terima kasih ya Putra. Selanjutnya kelompok 2 akan dibacakan oleh siapa? Eja apa Jui? Apa saja interaksi sosial dan interaksi lingkungan yang pernah kamu alami dalam kehidupan sehari-hari? Interaksi sosial, saya mengobrol dengan orang tua, dengan saudara, tetangga. Saya melihat bunga dengan putri sedang mengobrol. Interaksi lingkungan, saya pernah melihat seorang yang kini punya dataran tinggi menjadi seorang petani yang sedang berinteraksi dengan alamnya, yaitu gunung, dengan menanam tanaman seperti kopi, teh, dan lain-lain. Di mana saja interaksi sosial dan interaksi lingkungan, di sekolah, saat bermain, saat jajan, di rumah, di gunung, di laut, di sawah. Dengan siapa saja kalian berinteraksi sosial? Dengan orang tua, teman, keluarga, tetangga, dengan guru. Kapan interaksi sosial dilakukan? Saat bermain, jajan, ketika belajar. Bagaimana cara kita sebagai warga negara Indonesia yang baik melakukan interaksi sosial dan interaksi lingkungan dengan baik? Dengan mengajak teman-teman merawat lingkungan yang ada di sekitar penghijauan, membuang sampah pada tempatnya, tidak mengelola alam dengan serakah. Jadi Ibu simpulkan ya hasil wawancara kalian. Nah, biasanya kalian berinteraksi sosial itu dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, dan dengan orang tua ataupun dengan keluarga kalian. Nah, sedangkan yang pernah kalian alami itu biasanya kan karena kita hidupnya di dataran yang rendah, biasanya kalian selalu melihat petani yang sedang bercocok tanam atau menggiring padi dan hasilnya dijual kepada pedagang dan dibeli oleh orang tua kita dan dimasak, nah lalu bisa kita makan. Nah, biasanya kalian melakukan interaksi lingkungan itu atau interaksi sosial itu di sekolah, di pasar, di tempat ibadah, atau kadang-kadang tanpa sengaja kita bertemu sapa kan. Nah, dan kapan sih interaksi sosial itu dilakukan? Nah, biasanya saat kalian jajan, saat kalian bermain, ketika belajar. Nah, benar sekali. Kita sebagai warga negara yang baik harus mengelola alam dengan baik. Tidak boleh itu serakah karena dampaknya akan pada kita juga, seperti kita akan banyak merugikan orang lain seperti banjir. Ini saya yang membuang sampah sembarangannya misalnya Pera doang. Nah, yang kenanya kan semua karena sungai meluap dan semua rumah bisa hanyut atau hancur. Setelah Ibu menjelaskan pelajaran tentang interaksi manusia dan interaksi sosial, sekarang Ibu akan bertanya dulu kepada kalian, apa saja sih yang kalian dapatkan pembelajaran pada hari ini? Coba dimulai dari Juta.
Jadi manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Interaksi terbagi tiga, yaitu individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Selain itu, manusia juga berinteraksi dengan alam sekitar. Nah, betul sekali ya. Jadi manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, dan kontak sosial itu terbagi dua, yaitu secara langsung dan tidak. Bagaimana Eja contohnya tidak langsung itu? Iya, benar sekali. Lalu interaksi sosial itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa, Bunga? Lalu yang kedua, Eja? Kelompok dan individu. Ya, yang ketiga, Ruslan? Iya, betul sekali. Nah, selain itu manusia juga berinteraksi dengan alamnya. Seperti apa, Pera? Nelayan dan laut, petani dan sawah. Iya, betul sekali. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang sekarang yang akan memimpin doa? Putra. Ya, ayo silakan Putra. Di dalam hati. Baca doa di dalam hati. Mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum